Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada maghrib ini kita masih diberikan oleh Allah keimanan, kekuatan, kemampuan, kesempatan untuk menjalankan ketaatan kepadanya dalam kondisi berjamaah di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan tidak hanya sampai di situ, kenikmatan itu berlanjut dengan kemampuan dan kesempatan kita untuk melanjutkan ibadah maghrib berjamaah tersebut dengan berbagai jenis ibadah yang lainnya, yang masuk diantaranya adalah ibadah kita yang kita sebut sebagai thalabul ilmi ini. Pemaknaan akan ibadah kita ini memang banyak yang klise ataupun dangkal karena belum berkenalan dengan bahasan-bahasan di dalam syariat tentang keluasan makna ibadah di dalam Islam, serta keluasan makna atau tujuan penciptaan Allah berkaitan dengan hamba yang di dalamnya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menganggap bahwa ibadah itu ya hanya yang bersifat ritual saja, sholat, ngaji, dan belum ada di dalam benaknya kecuali sekedar penyebutan begitu bahwa bekerja, belajar itu adalah ibadah. Adapun di dalam Islam sebetulnya bekerja, beribadah itu adalah bentuk, bekerja dan belajar itu adalah bentuk ibadah yang pada kasus-kasus tertentu bisa lebih besar nilainya dibandingkan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Aktivitas bekerjanya seorang lelaki yang mencari nafkah untuk keluarganya dengan yang halal tentu pahalanya lebih besar dibandingkan puluhan bahkan ratusan sholat sunnah yang dia lakukan. Seriusnya seorang santri untuk membaca kitab, membaca buku sampai memahami persoalan itu bisa melampaui pahala membaca Al-Quran. Tentu maksudnya ketika dia tidak memahami maknanya, karena bentuk ibadah-ibadah yang sifatnya bukan ritual tadi itu bisa menopang keseluruhan hidup manusia, termasuk di dalamnya adalah ibadah-ibadah yang sifatnya ritual atau formal tadi. Misalkan orang yang mencari nafkah yang halal, hartanya yang halal itu menopang kesahihan sholatnya, sah tidaknya sholatnya, diterima tidaknya doanya, dan sebagainya. Termasuk ilmu yang dia pelajari itu akan sangat menentukan apakah ibadah yang dia lakukan itu ikhlas atau tidak ikhlas. Karena orang yang tidak tahu makna ikhlas akan sulit untuk merealisasikannya. Orang yang tidak tahu makna ikhlas akan sulit mengetahui apa saja pembatal-pembatal keikhlasan, termasuk kemudian berkaitan dengan prosedur-prosedur ibadah yang perlu dipenuhi agar sebuah ibadah itu sah. Maka di sini kita memahami bahwa aktivitas mencari ilmu dan mencari uang itu di dalam Islam, lebih-lebih jika tujuannya benar begitu, bersih begitu, itu menjadi ibadah yang nilainya besar, melampaui banyak bentuk ibadah-ibadah sunnah. Nah, itu yang
menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang mendudukkan semua aktivitas kehidupan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa-apa yang dipelajari di masjid-masjid ya, baik makna-makna yang terkandung dalam ibadah-ibadah mahdhah itu, termasuk kemudian ilmu-ilmu yang dipelajari di masjid-masjid itu juga diterapkan, dijalankan, ditampakkan pada aktivitas-aktivitas di luar masjid. Nah, tentu ini sesuatu yang luar biasa yang tidak kita temukan gambarannya, konsepnya, bentuknya di dalam agama selain Islam. Inilah di antara kesempurnaan agama kita. Nah, adapun kita lanjutkan bahasan kita di pekan lalu ya, bahwa agama kita ini benihnya, akarnya itu adalah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, dan pemahaman kita akan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW adalah bagian penting untuk memahami Quran dan Sunnah, karena Quran dan Sunnah itu turun, dilakukan, diajarkan, diwariskan beriringan sepaket dengan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pekan lalu kita sudah sampai awalan bahasan tentang Bai'ah Aqabah. Nah, di sini dikatakan lam tabqa darun min duril ansari ay al-Aus wal Khazraj illa wa fiha dzikrun lin nabi. Nah, tentu kalau kita baca konteks sosial politiknya kita paham. Jadi Aus dan Khazraj itu sudah lama bermusuhan, dan di antara supporternya yang memancing di air keruh adalah orang-orang Yahudi. Nah, karena sudah terlalu lama bermusuhan, mereka capek, mereka ingin rekonsiliasi, mereka ingin berdamai, mereka saling bertanya, siapa orang yang layak untuk memimpin kita bersama. Nah, nanti makanya kemudian orang-orang yang berambisi untuk menjadi pemimpin di Madinah itu bencinya minta ampun kepada Nabi Muhammad SAW karena ketokohan mereka, pamor mereka kalah oleh Nabi. Kenapa bisa kalah? Ada banyak faktor, diantaranya adalah karena Nabi tidak punya masa lalu yang kelam. Bahkan musuh-musuhnya di kalangan orang-orang Quraisy pun tidak bisa menunjukkan aib Nabi di masa lalu. Dan yang kedua, bagi orang Madinah ya, beliau tidak seperti tokoh-tokoh Madinah yang lainnya yang punya catatan masa lalu berkaitan dengan perselisihan antara Aus dan Khazraj. Makanya ketika orang-orang Aus dan Khazraj itu mendengar ketokohan Nabi, apalagi di antara pembesar mereka ada yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka membincangkannya. Jadi dikatakan tidak ada satupun rumah di kisaran Ansor begitu. Ya, tentu ungkapan ini ada mengandung unsur mubalaghah ya, khas bahasa Arab begitu. Tetapi maknanya adalah mayoritas rumah di sana itu sudah mengidentifikasi bahwa ada seorang lelaki yang potensial untuk menjadi pemimpin di Madinah. Nah, karena kemudian sudah ada yang sempat bertemu dan berbincang dengan Nabi, Nabi menjelaskan kepada mereka tentang apa tujuan dari dakwah beliau, apa yang beliau serukan, apa yang beliau ajarkan. Maka fil am as-sani asyar lil bi'sati fi mausimil hajj qadima isna asyara rajulan minal ansori lil hajj. 12 orang, ini kemarin sudah kita bacakan juga, 12 orang dari orang-orang Yathrib atau orang Madinah itu datang kepada Nabi di musim haji. Nah, ketika musim haji itu kan orang ramai kan, orang ramai, memang banyak yang datang ke Makkah untuk kepentingan berhaji, karena itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim yang masih diteruskan, dilanjutkan oleh keturunannya meskipun dengan cara yang menyimpang ya, cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim begitu. Dan di musim haji pula Nabi itu sebetulnya berupaya untuk menyampaikan ajaran beliau kepada orang-orang yang datang ke Makkah. Dan Abu Lahab serta Abu Jahal ya secara bergantian itu mencoba menghalangi upaya Nabi untuk menyampaikan Islam itu kepada orang-orang yang datang.
Tetapi karena 12 orang ini sejak awal sudah niat untuk bertemu Nabi, tahun sebelumnya juga sudah ada yang bertemu lebih dahulu, maka mereka sudah berhitung kan akan menemui Nabi kapan, bicara tentang apa, lalu apa yang akan dilakukan, sudah berhitung 12 orang. Lalu kemudian iltaqa wafdul ansaril mukawwani min 12 rajulan bin nabi wa baya'uhu bai'atal aqabatil ula. Nah, 12 orang itu nanti pada akhirnya ya menemui Nabi dan berbaiat, mengucapkan sumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian sumber yang mengatakan bahwa baiat ini disebut sebagai baiatun nisa, baiatnya para perempuan. Tapi pengarang kitab ini mengatakan bahwa itu tidak benar. Bahkan satu orang pun tidak ada dari Ansor perempuan yang berbaiat kepada Nabi di bai'ah Aqabah yang pertama. Nah, apa isi dari baiat ini? Dikatakan kanat bai'atul aqabatil ula ala. Jadi bai'ah Aqabah yang pertama ini isinya adalah as-sam'i wa ta'ati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil mansyati wal makrahi wal usri wal yusri wan nusrati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza qadima ilaihimul Madinah. Kalimat ini dikutip dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Disebut dengan muttafaqun alaih, artinya disepakati oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Nah, orang-orang yang berbaiat kepada Nabi itu sepakat untuk apa? Pertama, as-sam'u, mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad apapun itu. Lalu kemudian yang kedua, kalau di dalamnya ada unsur perintah, maka mereka taat terhadap perintah Nabi Muhammad SAW tanpa bertanya kenapa. Dan komitmen mereka untuk manut atau taat kepada Nabi itu fil mansyati wal makrohi, baik dalam kondisi mereka bersemangat maupun dalam kondisi mereka itu sedang susah, sedang dalam kondisi aras-arasen, sedang dalam kondisi tidak bersemangat untuk mengerjakan perintah tersebut. Termasuk wal usri wal yusri, baik dalam kondisi mereka itu mudah maupun dalam kondisi mereka itu susah. Jadi baik mudah maupun susah mereka siap. Termasuk adalah menolong Nabi jika Nabi berada di Madinah. Jadi kalau Nabi sudah sampai di Madinah, mereka akan menolong Nabi sedemikian rupa. Makanya nanti ada satu peristiwa yang di situ Nabi menawarkan kembali, ini sudah tidak di Madinah, kalian mau tetap membantuku atau tidak itu terserah kalian. Nah, lalu kemudian mereka tetap bersepakat untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang Ansor ini luar biasa ya. Ada satu kejadian ketika nanti di kejadian yang lain begitu, Nabi membagikan harta rampasan perang ya kepada orang-orang begitu. Lalu orang Ansor ini seperti Mary itu, dia sedih kok tidak dapat. Ya, seperti merasa dianaktirikan karena merasa sudah memberikan banyak pertolongan kepada Nabi. Terus kenapa ketika pembagian harta rampasan perang mereka tidak diberi? Dan Nabi menjawab dengan pertanyaan yang menarik, menjawab dengan sebuah pernyataan yang sangat menarik begitu. Dan itu yang membuat mereka menangis juga ya. Apakah kalian tidak rela mereka mendapatkan harta rampasan perang dan kalian pulang ke Madinah bersama dengan aku? Nah, ini luar biasa. Dan mereka lebih memilih untuk tetap bersama dengan Nabi dibandingkan mendapatkan banyak keuntungan material atau duniawi dari perjuangan yang mereka lakukan. Maka kemudian juga termasuk keistimewaan Madinah adalah Nabi itu tidak dari Madinah, tapi beliau membangun kekuatan, membangun masyarakat, membangun peradaban dari Madinah, dan Nabi meninggal di Madinah, tidak dari tempat beliau lahir, tempat yang tadinya masyarakatnya mayoritasnya memilih untuk menolak beliau. Lalu kemudian di sini ada catatan berkaitan dengan tadi ya, penyebutan sebagian periwayat tentang bai'atun nisa atau bai'atnya para perempuan ya. Dikatakan amma wasfu bai'atil aqabatil ula bi bai'atin nisa'i fa innahu wahmun min ba'dir rawat falam yakun lin nisa'i dzikrun fi hadhil bai'ah
wala fi bunudiha. Nah, jadi penyebutan bahwa baiat ini disebut sebagai baiatnya para perempuan itu adalah waham. Waham itu ya kesalahan di sebagian ruwat. Dalam ilmu hadis itu ada ilmu namanya ilmu ruwat. Itu karena sulit kadang-kadang dipelesetkan menjadi ilmu ruwat gitu. Karena memang ribet begitu ya. Ini ruwat itu jamak dari rawi, periwayat. Nah, ini kesalahan di sebagian periwayat karena untuk membantahnya mudah saja. Pertama adalah tidak ada satupun nama perempuan di Bai'ah Aqabah yang pertama ini, dan yang kedua adalah di dalam redaksi bunutnya, bunut itu adalah redaksi bai'atnya itu tidak ada penyebutan atau redaksi tentang perempuan di situ. Lalu kemudian lamma arada wafdul ansari ruju' ilal madinati ba'atsa ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair liyufaqqihal ansara fid dini. Ketika orang-orang Ansar ini mau balik ke negerinya, ke kampungnya lebih tepatnya, mereka dibersamai dengan salah seorang sahabat. Ya, pekan lalu sudah kita singgung bahwa sahabat ini adalah seorang yang sangat untuk menjadi dutanya Nabi, wakilnya Nabi, juru ajar Islam di negeri rantau yang diutus Nabi itu sangat cocok gitu ya. Karena dia tadinya adalah anak orang kaya begitu, terbiasa dengan kekayaan dan memilih untuk meninggalkan kekayaannya demi keimanannya ya, orang yang ganteng begitu, orangnya juga cerdas begitu, sehingga ketika dijadikan duta itu wangun itu. Artinya kalau kemudian dia mengajarkan Islam begitu, motif-motifnya itu relatif bersih gitu. Ketika dia harus bertemu dengan para pembesar, dia toh dari keluarga orang besar. Kalau dia bertemu dengan orang kaya, toh dia juga pernah kaya juga, tapi dia tinggalkan begitu. Dan kemudian secara tampilan dia menarik. Nah itu dia. Yang kemudian nanti yang menyedihkan adalah ketika perang Badar ya, beliau Mus'ab bin Umair ini menawan kakaknya sendiri. Anda bisa bayangkan kan? Menawan kakaknya sendiri. Yang kemudian beliau juga yang menyarankan kepada para sahabat apa? Orang ini mending dibebaskan dengan tebusan dari ibunya orang kaya. Ya, dia bisa ngomong gitu karena ibunya adalah ibunya sendiri kan. Ibunya orang yang dia tawan itulah ibunya dia sendiri, dia tahu. Ini itu. Tentu dia tidak bermaksud buruk, tapi dia tahu potensi yang ada pada diri kakaknya jika dibebaskan, dan harta itu berguna untuk kaum muslimin. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika beliau meninggal ya, kain yang digunakan untuk menutup jenazah beliau itu ketika digunakan untuk menutup wajahnya, kakinya kelihatan, dan kalau ditutupkan bagian kakinya, wajahnya kelihatan. Anda bisa bayangkan seorang lelaki ganteng dari keluarga kaya raya terhormat, dutanya Nabi, ketika meninggal kondisinya sangat merana seperti itu. Tapi dalam kemeranaan yang dia pilih itulah kemuliaan itu dia dapatkan. Nah, dia datang ke Madinah untuk tafqih, liyufaqqiha ahlal Madinah, untuk memfaqihkan, untuk mengajarkan agama. Kata fiqh itu sebetulnya berarti al-fahm, pemahaman, tetapi maknanya lebih dalam. Nah, kata fikih ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah yang harus kita luruskan bagi orang yang belum berkesempatan belajar Islam lebih dalam, menganggap bahwa fikih itu hanya persoalan halal haram, dan kemudian kalau nyebut fikih itu pasti saklek dan kaku. Padahal sebaliknya, kata fikih itu ada masanya dia pernah punya makna luas, dan makna luasnya itu sampai sekarang juga tidak pernah terhapuskan. Fikih dalam makna luas itu ya pemahaman yang mendalam terhadap semua ajaran Islam, baik akidah, syariah, termasuk akhlak. Makanya ada yang membahas bahasan akhlak itu dengan fiqhul qulub, fikihnya hati. Adapun bahasan akidah ya
Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i adalah yang kita rujuk ya di negeri ini. Sementara Imam Abu Hanifah kita agak jauh, kita tidak kenal nama ulamanya, tidak tahu nama kitab-kitabnya. Kecuali bagi yang berkesempatan untuk belajar sedikit lebih dalam begitu. Nah, itu keduanya punya kitab judulnya Fiqih Akbar. Isinya akidah. Nah, itu dia. Selain itu kemudian kata fikih itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kata fikih itu makna bahasanya yang berarti pemahaman mendalam itu sampai sekarang masih dipakai. Makanya bagi orang yang belajar bahasa di kampus-kampus itu, mereka kenalan dengan ilmu yang namanya fiqhul lughah. Fikih bahasa itu artinya linguistik. Jadi kata fikih itu luas maknanya. Termasuk kalau orang belajar fikih tenanan itu isinya cuma beda pendapat. Jadi dalil, argumen, beda pendapat. Itu begitu. Makanya kalau ada orang belajar fikih benar kok tidak terbiasa melihat perbedaan pendapat, berarti ada yang salah dengan proses belajarnya. Karena dalam dalilnya, dalam definisinya saja ada kalimat al-mustanbatah min agillatihat tafsiliyah, yang disimpulkan. Yang namanya penyimpulan itu pasti ada beda pendapat. Lebih-lebih dari dalil tafsili, dalil yang rinci, yaitu nanti ada yang menerima hadis ini, tidak menerima hadis ini. Makanya sebagian orang ada yang cukup keras begitu, cukup berani mengomentari ulama dengan cara yang kasar itu. Kok ulama fikih tidak mengikuti ahli hadis? Ahli hadis itu mengkodifikasikan hadisnya setelah para ulama fikih itu meninggal. Dan para ulama fikih itu meninggal itu masing-masingnya punya kodifikasinya sendiri-sendiri, punya kitab hadisnya sendiri-sendiri. Sebagai sebuah penelitian, ulama-ulama hadis itu sangat penting. Tetapi ijtihad ulama hadis mensahihkan atau mendhaifkan hadis itu tidak serta-merta kemudian kita anggap bisa menggeser ijtihad yang lebih awal dari ulama-ulama fikih tentang persoalan hadis. Makanya bisa jadi sebuah hadis itu oleh sebagian pihak dikatakan dhaif, tapi di mazhab tertentu dianggap kuat. Itu bukan karena semata-mata fanatik, bukan. Nah, itu dia. Nah, itu sekedar wawasan bahwa kita ini berislam, beragama itu dengan ditopang oleh ilmu. Maka mencari ilmu itu bagian dari ibadah yang lebih penting daripada ibadah sunnah. Karena dengan ilmu itulah ibadah-ibadah kita yang wajib itu menjadi kokoh, menjadi benar, menjadi sahih gitu. Nah, itu tadi ya, dan di antara yang memfakihkan orang-orang Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Aslama ala yadi Mus'ab Sayyida Bani Abdil Ashhal Sa'ad bin Mu'ad wa Usaid bin Hudayr. Nah, ini dia dua orang sahabat Ansor yang terkenal ya. Ada Sa'ad bin Mu'ad serta Usaid bin Hudayr. Bahkan Usaid bin Hudayr diceritakan beliau itu pernah melihat malaikat begitu dalam kondisi menjadi cahaya begitu, dan menemani beliau berangkat dan pulang ke masjid. Dan bagi kita yang berakidah sahihah itu, bagi kita hal-hal yang gaib itu biasa saja. Kalau kita lihat ada jin, ya sudah urusannya dia. Kita nggak ada urusan dengan dia. Yang berurusan, yang bermasalah itu ya kalau kemudian bermuamalah dengan jin, ya seperti spirit doll kemarin itu kayaknya akalnya yang doll itu. Ya, kenapa? Bangannya lo ngopeni demit, lo ngopeni lo menungso oleh ganjaran, mah ngopeni syirik itu. Itu kan kasihan. Itu kadang, makanya adanya uang itu juga tidak berarti solusi. Bagi sebagian orang kelebihan uang itu menjadi masalah. Makanya kenapa Allah tidak melimpahkan kekayaan kepada semua orang, karena sebagian besar orang itu tidak siap diberikan kekayaan. Nah, jadi daripada geseh kayak tadi kan, duit-duit turah-turah meng tinggu tuku boneka demit itu. Nah, itu kan ketidaksiapan. Allah itu seringkali menyelamatkan kita dengan cara-cara yang tidak kita senangi. Jadi kalau kita berurusan dengan yang gaib itu ya biasa saja. Nah, yang jadi masalah itu kalau sudah mengganggu itu kadang-kadang merepotkan. Semoga Allah melindungi kita. Aqama Mus'ab
radhiyallahu anhu fi dari As'ad bin Zurarah yad'u ilal Islam hatta lam tabqa darun min duril ansari illa wa dakhalahal Islam. Nah, ketika sampai di Madinah, Mus'ab bin Umair ini tugasnya adalah mengajarkan Islam. Markasnya adalah rumahnya As'ad bin Zurarah. Dari situlah kemudian beliau mengajarkan Islam ke seluruh rumah sampai kemudian mayoritas rumah yang ada di Madinah itu masuk Islam. Nah, setahun berikutnya ada Bai'ah Aqabah yang kedua fil amis salis asyar lil bi'sah. Jadi sudah tahun ke-13. Nah, nanti setelah di tahun ke-13 itu beberapa bulan kemudian Nabi segera hijrah ke Madinah. Fil amis salis asyar lil bi'sah kharaja salasatun wa sab'una rajulan wa imra'atani minal ansari li mulaqatin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mausimil haji li ibrami a'dhamat ittifaqin fi tarikhil Islam. Sayyiban nafi'ah. Di tahun ke-13 ya, ada 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari Madinah yang datang ke Madinah untuk bertemu Nabi, untuk menyatakan baiatnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah baiat terbesar yang ada dalam sepanjang sejarah Islam dan baiat yang punya pengaruh yang sangat besar terhadap kekuatan umat Islam. Ya. Jarat ittisalat sirriyah bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainas salasah wa sab'ina rajulan minal ansari ala ayyajtami'u fi awsati ayyamit tasriq fi syi'bil ladhi 'indal aqabah. Nah, baiatnya itu disebut sebagai baiat Aqabah karena tempatnya memang namanya adalah Aqabah. Nah, adapun di bai'ah Aqabah yang kedua ini prosesnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena ingat, Nabi Muhammad itu kan dikriminalisasi oleh orang-orang Quraisy. Setiap pertambahan kekuatan dalam barisan kaum muslimin itu betul-betul dicermati oleh orang-orang Quraisy. Makanya ketika ada Bai'ah Aqabah yang pertama, kemungkinan besar orang Quraisy juga sudah tahu. Nah, maka untuk kepentingan itu pula Bai'ah Aqabah yang kedua ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu di kata Syi'ab. Syi'ab itu artinya ada yang mengatakan jalan di pegunungan, ada yang mengatakan jalan di antara 2 bukit. Nah, disitulah kemudian Bai'ah Aqabah yang kedua itu dilakukan. 73 laki-laki dan 2 orang perempuan, berarti totalnya 75 orang. Nah, fil lailatil mau'udati ijtama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi 73 rajulan wa imra'atani minal ansari li ibramil bai'atil kubra allati 'urifat bi bai'atil aqabatis tsaniyah. Nah, di malam yang sudah ditentukan itulah maka kemudian Nabi bertemu dengan mereka 75 orang itu ya, untuk menyelenggarakan Bai'ah Aqabah. Dan Bai'ah Aqabah itu dikenal sebagai Bai'ah Aqabah yang kedua. Apa bunyi kalimat baiatnya? Di sini dikatakan kalimatnya mirip ya dengan yang awal. As-sam'u wa ta'atu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fil 'usri wal yusri wa himayatahu wa nusratahu idza qadima alaihimul Madinah. Ini sama. Yaitu senantiasa taat, patuh kepada arahan Nabi, baik dalam kondisi bersemangat atau tidak bersemangat, dalam kondisi senang ataupun susah, dalam kondisi mudah maupun sulit. Nah, yang menarik adalah di kasus Bai'ah Aqabah yang kedua ini ada proses transaksional. Memang manusia itu tidak bisa lepas dari pamrih ya. Hanya bedanya orang-orang beriman itu yang dia cari pamrihnya adalah pamrih tertinggi, yaitu pamrih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Bai'ah Aqabah yang kedua ini mereka bertanya, wa ma lana innahnu wafaina bil bai'ati. Kami dapat apa kalau kami sudah berbaiat? Nabi hanya mengatakan satu kalimat, lakumul jannah. Kalian akan mendapatkan surga.
atas baiat yang kalian lakukan terhadapku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka langsung bersepakat. Awwalu man baya'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-Barra' bin Ma'rur, tsumma tataba'an nasu wa hum ru'usul ansar. Jadi memang yang berbaiat kepada Nabi itu rata-rata pembesar, rata-rata tokoh. Termasuk di bai'ah Aqabah yang kedua ini adalah Al-Barra' bin Ma'rur, yang kemudian disusul oleh tokoh-tokoh Madinah yang lain. Memang kita agak terbatas ya pengenalan kita terhadap sahabat-sahabat Ansor. Bahkan mayoritas sahabat yang dijamin masuk surga, yang istilahnya disebut dengan Al-Mubasysyar atau Al-Mubasysyaruna bil Jannah, itu adalah orang-orang Muhajirin, orang-orang Makkah. Memang tampaknya kita perlu saya pribadi ketika membacakan riwayat para sahabat itu mayoritas dapatnya yang Muhajirin. Padahal yang Ansor ini tidak kalah pentingnya. Orang-orang Ansor ini adalah orang-orang luar biasa. Kita perlu mencari sumber atau rujukan yang berbicara secara khusus tentang orang-orang Ansor ini. Nah, karena orang-orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW tentu dengan pertolongan Allah ya, itu adalah orang-orang besar, orang-orang penting, para tokoh di kalangan orang-orang Ansor. Maka dikatakan ya di dalam riwayat, inda dzalika sami'u syaitan yasrahu mundiran Quraisyan min hadzal ittifaq. Ya. Karena begitu strategisnya baiat tersebut bagi kekuatan kaum muslimin, disebutkan bahwa terdengar teriakan setan yang dia itu menginformasikan kepada orang-orang Quraisy tentang apa yang terjadi. Dan kita tahu bahwa dalam sepanjang sejarah Nabi Muhammad, setan beberapa kali muncul sebagai informan. Seperti yang nantinya dilakukan ya ketika setan itu merekomendasikan kepada para orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi, ya, itu setan yang melakukannya. Nah, karena orang-orang Ansor itu tahu bahwa Nabi itu posisinya sejak awal sudah tidak aman di kota Makkah, maka mereka menawarkan bantuan berupa kekuatan militer kepada Nabi. Di sini dikatakan faqala al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Ini ya, sahabat Nabi itu namanya banyak yang nama depannya itu sama. Jadi makanya kalau kita nggak terbiasa interaksi dengan nama-nama sahabat Nabi itu sering ketukar-tukar. Nah, ini Abbas, tapi bukan Abbas yang pamannya Nabi. Ini Abbas dari kalangan Ansor. Abbas bin Ubadah, saudaranya Sa'ad bin Ubadah. Dia mengatakan apa? Wallahilladzi ba'atsaka bil haqq. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In syi'ta ya Rasulullah lanamilanna ala ahli Mina ghadan bi asyafina. Ini luar biasa. Wahai Kanjeng Nabi, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, kalau Anda ingin, kami besok akan menghadapi orang-orang Mina itu dengan pedang-pedang kami. Nah, ini kan ngeri juga kan? Tapi apa yang menarik, secara kekuatan itu sebetulnya kaum muslim itu sudah meningkat jauh. Ya, ketika Umar masuk Islam, kekuatan kaum muslim itu sudah meningkat. Ketika ada baiat Aqabah pertama, kekuatannya meningkat lagi. Nah, ketika baiat Aqabah kedua itu signifikan perubahannya. Dan kalau dihitung-hitung itu sebetulnya kaum muslimin kalau berhadapan dengan orang Quraisy itu mampu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Lam tu'mar bidzalika. Kita belum diperintahkan Allah untuk hal itu. Ini luar biasanya. Ya, walakin irji'u ila rihalikum. Kembalilah kalian ke tenda-tenda kalian atau ke kendaraan-kendaraan kalian. Maka mereka kemudian manut terhadap arahan Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah penting ya, manut kepada pemimpin itu penting. Ya,
Saya ingin bicara dalam konteks yang kecil saja, yang besar saya tidak mau bicara tentang itu. Dalam konteks yang kecil, dalam kepemimpinan, misalkan di rumah, berarti istri terhadap suami, di kampung itu misalkan, ketaatan itu penting berkaitan dengan efektivitas sebetulnya. Andaikan sebuah kelompok itu isinya orang pintar semua lah, kalau perlu pintarnya hebat semua, tapi tidak ada kesepakatan, itu bubar. Masih mending orangnya bodoh-bodoh begitu, tapi ketika ada keputusan mereka kerjakan baik-baik bersama, itu pasti ada progres, pasti ada dampaknya, ada manfaatnya, ada pengaruhnya. Itu dia. Sedangkan orang-orang Ansor ini kan orang-orang besar yang berbaiat pada Nabi, ini kan tokoh-tokoh, tapi mereka sudah sepakat untuk manut pada Nabi. Secara hitung-hitungan mereka sudah siap menang, tapi Nabi katakan lam tu'mar, kita belum diperintah Allah, wis manut tosik. Dan mereka manut kepada arahan Nabi Muhammad SAW. Hakada tammat hadhil bai'atul 'azimatu bai'atul aqabatis tsaniyah wallati kanat sababan fil hijrati ila al-madinati li bina'id daulatil islamiyah. Nah, begitulah kejadian Bai'ah Aqabah yang kemudian menjadi titik penting nantinya, atau menjadi modal penting keputusan Nabi untuk berpindah ke Madinah. Ya, karena yang nantinya akan menyambut Nabi di Madinah itu siapa? Orang-orang besar semua, orang-orang penting semua, kecuali yang nantinya khianat atau yang memang nggak suka. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan udah nggak senang dulu sama Nabi. Makanya ketika Nabi datang ke Madinah dengan disambut, dia bencinya minta ampun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dialah yang suka menginformasikan kondisi Nabi kepada orang-orang Quraisy. Jadi dialah tukang menyebarkan informasi kondisi Madinah kepada orang-orang Mekah itu ya Abdullah bin Ubay tersebut, yang kita kenal sebagai orang munafik. Nah, berkaitan dengan Bai'ah Aqabah itu, Ka'ab bin Malik mengatakan, ini Ka'ab ini adalah orang yang pernah diboikot, pernah didiamkan oleh Nabi selama 50 hari. Bahkan bukan hanya oleh Nabi dan kaum muslimin. Sampai dikatakan bahwa dunia itu betul-betul sempit pada hari itu. Sampai-sampai kemudian ada orang yang tahu bahwa Ka'ab ini diboikot begitu, kemudian mengirim surat dan menawarkan, udahlah, kamu pindah saja kepada kami, apapun yang kamu inginkan kami kasih, daripada kamu bersama Muhammad dan disia-siakan begitu. Luar biasa. Nah, ketika dia menceritakan bagaimana dia diboikot oleh Nabi gara-gara tidak mau ikut Badar, ya, perang Badar, dia mengatakan, laqad syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam laylatal aqabah hina tawasakna al-Islam wa ma uhibbu an li biha masyada Badrin. Hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia katakan apa? Aku melihat betul kejadian Bai'ah Aqabah kedua itu, dan bagiku itu lebih aku senangi dibandingkan peristiwa Badar. Ya, tentu ini tidak lepas karena beliau memang tidak menyaksikan Badar, tapi bagi beliau Bai'ah Aqabah itu adalah peristiwa yang hebat, yang besar gitu. Karena apa? Orangnya banyak, datang jauh-jauh dari Madinah, datang kepada Nabi untuk menyatakan keimanannya, untuk menyatakan bantuannya. Ya, bayangin, orang datang untuk memberikan bantuan itu, dan yang datang orang besar semua, orang penting semua, orang hebat semua. Maka itu sesuatu yang luar biasa. Dan poin yang terakhir adalah lama raja al-ansar ilal madinati ba'da bai'atil aqabatis tsaniyah tabat nafsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ja'alallahu lahu mana'atan wa qauman wa humul ansar. Dan setelah kejadian itu hati Nabi betul-betul bergembira, ya, karena jadi Nabi Muhammad itu, inilah yang diajarkan Islam, ya, di dalam menjalankan tugas kenabiannya, di dalam memutuskan tindakan-tindakannya, Nabi itu sekurangnya dimodali dua. Pertama, arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah hitungan yang cermat. Ketika Nabi menyarankan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, itu hitungan cermat. Termasuk ketika ke Madinah, selain perintah Allah, Nabi juga menghitung cermat kekuatan orang-orang Ansor. Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah, itu bahasan kita pada sore hari ini.
kita cukupkan ya dengan kafaratul majlis, dan sebelum itu kita ingatkan bahwa setiap proses kita mengenali perihidup Nabi kita ini adalah bagian penting kita untuk memahami Quran dan hadis. Orang yang tidak memahami sirah nabawiyah cenderung luput untuk menangkap makna yang dikandung oleh Quran dan hadis, sehingga dia akan kehilangan ruhnya, dia kehilangan semangatnya, kehilangan emosinya. Sehingga Quran itu tidak terasa agung, tidak terasa indah, hadis itu tidak terasa nikmat, tidak terasa lezat. Nah itu diantaranya karena kehilangan konteksnya, kehilangan ruhnya. Itu barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.